Halo guys, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Felix Irianto dari Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengecoran logam dengan menggunakan cetakan pasir. Pengecoran logam dengan cetakan pasir merupakan proses pengecoran yang paling banyak digunakan. Hampir semua logam paduan atau alloy bisa dituang dengan cetakan pasir. Proses pengecoran dengan cetakan pasir juga dapat digunakan untuk logam dengan suhu cair tinggi seperti baja, nikel, dan titanium. Proses pengecoran ini fleksibel, mampu mengerjakan produk ukuran kecil hingga sangat besar, dan dalam jumlah produksi hingga jutaan. Pengecoran logam dengan cetakan pasir dikenal dengan sebutan sand casting atau sand mold casting. Tahap singkat proses ini yaitu menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir, membiarkan logam tersebut dingin dan keras, kemudian memecah cetakan untuk diambil hasil cor. Hasil cor harus dibersihkan dan diperiksa. Kadang perlakuan panas diperlukan untuk meningkatkan sifat metalurgi. Yang kedua ialah kita dapat membahas tentang kelebihan menggunakan cetakan pasir. Pertama ialah kelebihannya itu desainnya fleksibel. Yang kedua, mampu membuat bentuk kompleks. Ketiga, pilihan logam yang dapat dicor banyak. Yang keempat dari kelebihan cetakan pasir ialah biaya alat yang murah. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis cetakan pasir. Jenis-jenis cetakan pasir ada tiga, ialah pertama, cetakan pasir basah atau green sand molds. Cetakan ini merupakan cetakan yang banyak digunakan karena dikenal murah. Dan yang dimaksud pasir basah ini karena pasir yang digunakan masih mengandung air saat logam cair dituangkan di cetakan tersebut. Kelebihan dari cetakan ini adalah memiliki kolapsibilitas yang baik. Kedua, memiliki reusabilitas yang baik. Ketiga ialah permeabilitas baik, dan keempat, murah. Kedua ialah cetakan pasir kering atau dry sand molds. Cetakan ini dibuat menggunakan bahan pengikat organik yang kemudian cetakan dibakar di dalam oven dengan temperatur berkisar antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Kelebihan dari cetakan pasir ini adalah dimensi produk cetak lebih baik. Ketiga ialah cetakan kulit kering atau skin dried mold. Cetakan ini dapat diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai dengan 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Jenis cetakan ini memiliki hasil yang baik dalam produksi tinggi dikarenakan cetakan ini dilakukan tanpa pembakaran. Nah, selanjutnya kita dapat mengenal tentang bagian-bagian dari cetakan pasir. Bagian-bagian dari cetakan pasir adalah salah satunya ada cavity atau rongga cetakan, yaitu tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Cavity ini dibuat dengan pola dan bentuk cetakan sama dengan benda yang akan dicor. Kedua ialah core atau inti. Biasanya berbahan pasir karena bagian ini diharuskan memiliki daya tahan yang tinggi untuk menahan temperatur cair logam. Yang ketiga bagiannya adalah gating system atau saluran masuk untuk mengalirkan logam cair ke dalam rongga cetakan. Terdiri dari cawan tuang, saluran turun, pengalir, dan saluran masuk. Tempat logam mengalir memasuki rongga cetakan. Yang keempat bagiannya adalah sprue atau saluran turun. Merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Kelima ialah bagiannya pouring basin. Merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari
Lidl ke Spur. Kecepatan aliran logam yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku ke rongga cetakan. Yang keenam bagiannya adalah riser atau penambah, merupakan cadangan logam yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Lanjut, yang proses pembuatan cetakan pasir. Bagaimana pembuatan cetakan pasir ini? Yaitu pertama, penempatan rangka cetak drag, penempatan pola. Masukkan pasir muka yaitu pasir cetak yang diayak sampai menutupi permukaan pola. Kedua, pemasukan pasir secara bertahap dan dipadatkan. Pemasukan dan pemadatan dilakukan bertahap hingga penuh dan ratakan permukaannya. Yang ketiga ialah rangka cetak drag dibalik dan ditaburi serbuk pemisah. Keempat, yaitu penempatan rangka cetak kup, pola kup, dan pola saluran turun, saluran keluar, dan penambah atau riser. Masukkan pasir muka yaitu pasir dan inti, teknik pengecoran logam, program PLPG 14. Yang kelima ialah pemasukan pasir secara bertahap dan dipadatkan. Pemasukan dan pemadatan dilakukan bertahap hingga penuh dan ratakan permukaannya. Pengangkatan pola saluran turun, saluran keluar, dan pemadatan riser. Kemudian angkat rangka cetak kup, balikkan, angkat pola kup dan drag. Yang ketujuh ialah buat sistem saluran atau saluran pengalir dan masuk. Lapisi permukaan cetakan dan keringkan. Tempatkan inti jika ada. Yang kedelapan adalah tutupkan kembali rangka kup ke atas rangka drag. Ya, itulah proses dari pembuatan cetakan pasir. Yang materi kita selanjutnya adalah penuangan dengan cetakan pasir. Yang pertama ialah sand casting atau penuangan dengan cetakan pasir. Yang kedua adalah die casting atau penuangan dengan cetakan matres. Centrifugal casting atau penuangan dengan cetakan putar. Yang keempat adalah continuous casting. Yang kelima cell molding. Dan keenam adalah investment casting. Pada akhir materi kita membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan pasir. Hal yang paling penting dalam pembuatan cetakan pasir yaitu teknik pemadatan. Kepadatan atau kekerasan cetakan harus merata di seluruh bagian dalam cetakan, karena gaya-gaya atau tekanan-tekanan yang dihasilkan oleh logam cair terhadap permukaan rongga cetak terjadi pada berbagai arah, atas, bawah, dan samping, sehingga untuk mencegah terjadinya kerusakan atau perubahan bentuk pada cetakan, maka kepadatan cetakan harus cukup dan merata, seragam di seluruh bagian cetakan. Yang kedua perlu diperhatikan ialah ukuran kepadatan atau kekerasan cetakan. Mungkin sekian tentang materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa kembali.